Saya mengucapkan selamat pagi sekali lagi kepada Avenger dan juga selamat pagi kepada Pak Haryanto Kandani. Selamat datang Pak Pagi, di One Vision Pak. pagi Pak Nah, Heru. pagi Pak Haryanto ya. Nah tadi sambil nunggu ya lagunya luar biasa ya teman ya, joget-joget dikit ya, menambah semangat. Jadi kalau One Vision ada acara kita nggak perlu sewa DJ lagi teman ya, sudah ada DJ Herman nih ya. Bercanda ya Pak Herman ya, ampun kok, siap. Oke, teman-teman kita udah ngikutin training yang luar biasa pagi tadi teman-teman ya. Saya yakin teman-teman sudah banyak dapat ilmu pagi tadi. Nah hari ini One Vision luar biasa ya teman-teman ya, sudah mendatangkan speaker yang luar biasa nih di hari ini. Oleh karena itu, boleh teman-teman kita bersiap lagi nih untuk sesi yang lebih luar biasa lagi di pagi hari ini. Jadi untuk teman-temannya yang belum join, untuk leader yang timnya juga belum masuk ke Zoom, bisa diarahkan untuk segera bergabung bersama kita di sini ya teman-teman ya. Nah balik lagi saya cuma menyampaikan bahwa aturannya sama teman-teman ya di acara Zoom kita kali ini, bahwa kalau untuk pada saat speaker berbicara, mohon teman-teman audio di mute tapi video tetap on ya teman-teman ya gitu. Dan jangan tidak lupa juga saya mengingatkan untuk follow ya social media One Vision di Instagram @OneVisionAgency dan YouTube OV Group. Dan jangan lupa repost ya teman-teman kontennya untuk branding juga ke teman-teman. Di kita kali ini bahwa kalau pagi ini menghadirkan speaker yang luar biasa, yaitu seorang achievement motivator yang akan membantu teman-teman untuk mencapai goal dan target teman-teman di tahun ini. Yang beliau juga sudah berbicara di ratusan ribu orang dari berbagai kalangan dan perusahaan, teman-teman. Mau di perusahaan seperti bank, asuransi, otomotif, dan lain-lain, teman-teman. Dan oleh karena itu, tidak berpanjang waktu, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Pak Haryanto Kamdani. Oke, terima kasih Pak Heru. Pak Heru bisa dengar suara saya dengan jelas? Siap, jelas Pak Oke. Haryanto. Buat Bapak Ibu yang dengar suara saya dengan jelas, bisa angkat jempolnya. Oke, saya mau lihat semangat Anda semua, semangat pagi. Oke, nanti silakan responi semuanya materi hari ini di kolom chat ya, di kolom chat. Nanti kesempatan terakhir saya memberikan kesempatan untuk Anda bisa bertanya, tapi di kurang lebih 45 menit ke depan saya akan menyampaikan sebuah materi yang akan menolong Anda punya pencapaian yang luar biasa. Nah, supaya semangat semua, ingat kita janji sama-sama punya sikap yang positif dan all out. All out itu apa? Kita fokus. Walaupun Anda ada di rumah, ada yang mungkin di mobil, ada yang mungkin di ruangan kerja, kita tetap fokus, kita totalitas sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, oke. Pak Freddy bilang suaranya nggak kedengaran. Ya, semoga semuanya bisa dengar dengan Oke, semuanya yang lain oke ya, mungkin berarti tangannya mungkin ada di Pak Freddy ya. Jadi kalau seandainya suara saya terputus-putus, tolong diinfo di chat supaya saya perlambat ya. Atau kalau seandainya koneksi Anda yang bermasalah, Anda bisa log out dan ulang lagi sekali lagi. Oke, kita langsung mulai. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai how to stay strong and productive during crisis ya. Sementara nanti co-host yang lain bisa bantu untuk mute teman-teman yang lain ya supaya bisa kita fokus. Saya mau katakan bagaimana kita bisa tetap kuat dan tetap produktif di tengah-tengah krisis ini. Namun sebelumnya saya berjanji buat Anda dalam 45 menit sampai hampir 1 jam ke depan saya akan memberikan sebuah pencerahan pandangan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Namun supaya Anda tidak perlu repot-repot mencatat lebih banyak, Anda boleh nanti download ya. Anda boleh download nanti materi seminar ini. Anda cukup follow Instagram saya, Anda tulis minta materi hari ini ya, One Vision. Nanti kita akan kasih materi One Vision buat Anda. Kecuali ada tips-tips yang Anda mau catat, silakan yang tidak ada di materi. Tapi hampir semua yang saya sampaikan, hampir semuanya ada di materi. Nah, Anda boleh juga subscribe YouTube channelnya karena banyak video-video secara free Anda bisa mengasah diri Anda selama working from home, teknik komunikasi, leadership, sales, and marketing. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dengan kata krisis. Ini bukan kata yang baru, ini bukan kata yang hari ini saja kita alami, tapi hidup ini adalah kumpulan dari masalah, tantangan,
krisis yang sudah kita lalui sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun ya. Nah, dari satu krisis kepada krisis yang lain. Namun hari ini saya mau mengajak Anda memandang kata krisis dengan cara yang berbeda. Krisis kalau Anda lihat di kamus diartikan sebagai kondisi yang kurang, tidak stabil. Ya, itu yang terjadi. Banyak orang kurang secara ekonomi, banyak orang kurang secara kesehatan. Makanya kita ada di rumah supaya bisa memulihkan keadaan dari virus COVID-19 ini. Tetapi juga membawa dampak tidak stabil pada penjualan. Bahkan ada kondisi-kondisi darurat, ya, bahkan banyak yang nggak bisa mudik. Tapi yang menarik adalah begini, krisis artinya saat pengujian. Artinya bisnis Anda dan saya sedang diuji. Diri Anda, kehidupan Anda dan saya sedang diuji. Apakah setelah krisis ini kita keluar sebagai pemenang atau kita keluar dalam keadaan hancur? Apakah krisis ini menguji kita menjadi pribadi yang punya daya tahan yang lebih baik atau lebih buruk kehidupan kita? Ada orang-orang karena krisis hidupnya hancur, tapi ada orang-orang karena krisis dia sungguh menemukan cara baru, strategi baru, peluang yang baru. Nah, kita lihat sama-sama hari ini ada 4 respon manusia menghadapi krisis. Yang pertama adalah mengabaikan, ya, mengabaikan. Yang kedua menyadari, yang ketiga menerima dan menyesuaikan. Saya akan sharing pada Anda dan Anda cek diri Anda sedang ada di fase yang mana. Yang pertama, banyak orang seringkali tidak menyadari krisis, ya. Mereka bahkan mengabaikan. Masih ingat di Indonesia waktu bulan Januari, ya, bulan Februari kita masih ada berkumpul di camp, ya. Saya lupa Januari atau Februari, ya, saya mengisi camp untuk One Vision, ya. Februari, ya, kalau nggak salah Februari, benar. Itu kita masih semangat, kita masih punya sasaran, punya target yang akan kita capai. Ya, bahkan saya di Februari pun sempat 2 minggu tidak di Jakarta atau di Indonesia. Saya sempat ke Eropa dengan istri dan juga ada berangkat dengan teman-teman. Itu pertama kalinya pakai masker, ya. Kenapa? Karena harus lewat Hong Kong, ya, 4 jam. Hong Kong sudah seperti mencekam, ya, tetapi kita yang ada di Indonesia kita mengabaikan. Bahkan pemerintah pun juga membuka wacana bahwa mungkin itu cuma ada di negara-negara yang beriklim tertentu. Tetapi di Januari Februari kakak perempuan saya sudah panik sebenarnya karena dia ada di Singapura. Bahkan masih ingat, bahkan Maret pun kita masih oke, masih lancar awal-awal Maret, ya. Dan saya ingat kita itu di Indonesia ada bercandaan. Wah, virus tidak mempang sama orang Indonesia. Sudah biasa makan jorok, sudah biasa pinggir jalan. Tapi pertengahan Maret kita dikagetkan bahwa virus sudah ada di Indonesia, kita harus bekerja dari rumah, kita harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Disitulah kita sadar. Kita masuk dari tahap mengabaikan, masuk tahap menyadari. Namun, setelah itu kita harus bisa menerima kenyataan. Menerima kenyataan bahwa kita nggak bisa prospecting kayak biasa lagi. Kita nggak bisa selling kayak biasa lagi. Kita nggak bisa meeting, ya, atau M3 atau apapun namanya untuk kita kumpul sama-sama biasanya teman-teman One Vision itu sudah berbeda sekali. Nah, artinya apa? Ini saatnya bukan lagi mengabaikan, bukan lagi menyadari, tapi kita sudah harus menerima kenyataan, ya. Saya butuh waktu 2 minggu lebih menerima kenyataan ini. Kenapa? Proyek-proyek kami yang cukup besar dipending, ya. Beberapa sudah kontrak. Bahkan di saat pandemi ini, kemarin waktu di Maret, kami sudah masuk tahap akhir, hampir masuk dalam tahap negosiasi dengan sebuah perusahaan BUMN. Kontrak kurang lebih hampir setahun. Perusahaan yang kalau saya sebut namanya, itu sangat terkenal. Ya, penerbangan ke Medan, penerbangan ke Surabaya, penerbangan ke Korea, penerbangan ke beberapa tempat, itu semua dibatalkan. Apa yang saya mau katakan? Dan salah satu dampak dalam bisnis kami yang terbesar adalah bisnis travel kami. Saya salah satu shareholder di bisnis travel. Itu jujur paling berdampak, ya. Nah, apalagi kami juga punya satu PT yang sedang dirintis untuk konsultan properti, ya, dengan figur-figur properti ternama di Indonesia juga, itu sedang jadi melambat. Artinya apa? Anda terkena krisis, saya terkena krisis. Disinilah saya mau cerita jujur bahwa saya butuh 2 minggu menerima kenyataan, ya. Di unit bisnis kami yang lain ada yang sudah kami PHK, yang rumahkan karena khususnya yang di travel. Apa yang saya mau katakan? Bahwa setelah kita menerima kenyataan, barulah kita bisa menyesuaikan diri.
Katakan sama-sama, taruh tangan di dada, katakan saya mau menyesuaikan diri. Ini yang terpenting dalam sebuah krisis, ya. Jadi ini yang saya tunjukkan kepada Anda bahwa saya ingat sekali waktu Maret, waktu baru di rumah 1-2 minggu, staf saya, pegawai saya tanya, "Pak, ada planning apa?" Karena dia tahu saya orang yang punya visi, punya perencanaan. Saya bilang saya nggak punya planning. 2 minggu kurang lebih saya buntu pikiran saya. Tapi apa yang terjadi? Wow, saya cuma butuh 2 minggu. Saya menyesuaikan diri. Kami shifting ya, kami shifting. Jadi nanti kami mau meeting lagi Selasa, kami shifting nanti untuk launching project di Batam, ya project properti itu lewat online ya. Wow, kita akan approach broker-broker, itu bisnis kami ya. Nah, kami menyesuaikan diri juga kalau program kami biasanya pelatihan-pelatihan diadakan di hotel yang biasa bayarannya per orang ada yang 10 juta, ada yang 2 juta per orang, 3,5 juta per orang. Kami menyesuaikan diri, kami alihkan kepada online. Pertama, saya nggak berani. Saya berpikir, wah orang lagi susah, mana mau mereka mau ikut kelas-kelas online. Ternyata justru laris sekali. Wah, kami kaget-kaget. Laris sampai diserbu ratusan peserta. Itu sesuatu yang kami nggak pernah sangka. Ternyata di sini saya mau kasih tahu Anda bahwa ternyata uang masih ada di mana-mana. Cuma ada di siapa uang itu. Ya, contoh gini. Kalau dulu orang yang ada uang pergi beli sepatu, beli baju bermerek, jalan-jalan ke mall, keluar negeri, sekarang mereka nggak bisa buat itu. Jadi uangnya lari ke hal yang lain, misalnya beli makanan enak ya, Gojek itu makan di rumah kalau yang ada uang ya. Mereka beli home entertainment. Makanya salah satu yang naik adalah home entertainment ya, ada PS4 ya, saya dapat kabar dari teman saya PlayStation naik harganya ya. Orang beli alat-alat olahraga. Wow, alat fitness mereka beli di rumah. Saya juga beli tapi yang murah-murah aja ya, barbel-barbel ringan karena saya lebih suka jogging, dan saya punya PT ya, masih ajarin saya kadang lewat online juga. Nah, mereka menyesuaikan diri. Jadi kita punya mindset dulu seperti ini, uang masih ada di mana-mana. Cuma seringkali belum tentu di dompet Anda atau saya. Nah, itu tugas kita ya. Nah, supaya Anda masih melihat masih ada peluang untuk selling, masih peluang untuk recruiting. Tapi coach, banyak loh yang susah. Benar, ada yang susah, ada yang masih oke. Jadi selalu dalam krisis ada yang tumbang, ada yang bangkit, ada yang masih oke, ada yang suffering atau mungkin menderita. Nah, apa yang terjadi? Wah, kelas-kelas online kami laris banget. Tapi kenapa? Saya mulai menilai, oh karena mereka tidak dibatasi dengan waktu. Ya, mereka dari luar kota, bahkan dari Korea, dari Singapura, macam-macam ikut serta ya, orang Indonesia ya. Dan mereka lihat, oh harganya jadi lebih murah. Biasa jutaan, sekarang ratusan ribu. Jadi marginnya turun, tetapi jangkauannya luas. Kalau dulu mahal tapi sedikit, sekarang banyak tapi lebih murah. Itu contoh di bisnis kami. Tapi yang saya buat lagi, ini ide buat Anda, kita harus bisa menyesuaikan diri supaya, saya lupa kasih satu tambahan, karena ini baru terjadi. Sekarang saya bukan lagi dalam tahap menyesuaikan diri. Jadi kalau adapt itu menyesuaikan diri, accept itu menerima kenyataan, kita sudah harus accelerate, akselerasi bisnis kita. Nah, kenapa? Kita memang berharap ini semua cepat berlalu. Tetapi kalau tidak berlalu dengan cepat, kita harus yang cepat menyesuaikan diri. Saya kasih contoh begini ya. Saya ambil handphone saya di awal-awal pandemi itu, yaitu di bulan Maret ya. Saya kontak semua klien-klien saya hanya untuk menyapa mereka. Ya, ingat, Anda juga boleh lakukan ini, kontak keluarga-keluargamu, relasi, sahabat lama, nasabah-nasabah. Ingat, jangan jualan, hanya untuk menyapa mereka, ya, dan memberikan perhatian. Itu namanya teknik atensi, dengan tulus ya. Jadi, kenapa saya terpikir ini? Saya mau diingat oleh klien-klien saya, sahabat-sahabat saya, saat mereka susah, saat ada krisis, kita memperhatikan mereka. Kalau orang terima penghargaan, orang lagi pesta, kita ucapkan selamat, biasa. Nah, apa yang terjadi? Saya butuh berhari-hari, karena banyak sekali daftar klien ya. Daftar klien saya tanya, halo, apa kabar? Semoga dalam lindungan Tuhan. Ya mungkin Pak Wahidin juga dapat, ya beberapa juga teman-teman dapat itu. Jadi ini saya buka rahasia ya, buka rahasia. Ini adalah hal yang terbaik Anda lakukan. Ya, jadi saya sapa teman-teman, karena One Vision kan baru jadi klien baru hitungan bulan, tapi ada yang sudah 7 tahun klien saya, ada yang belasan tahun. Kaget-kaget dia terima, responnya bagus. Dia bilang begini, wah coach,
masih ingat saya ya? Pasti dia pikir tumben nih coachnya bisa perhatiin. Biasa coachnya sibuk. Dalam hati, coachnya juga mati gaya waktu awal-awal PSBB, nggak tahu mau ngapain. Jadi klien pun disapa semua. Tapi ternyata ini baik. Karena orang asuransi paling sering dicap ada maunya baru nyari. Benar ya? Ngejar-ngejar prospek, pengen ketemuan. Hari ini buat nasabahmu lihat, tidak ada mau apa-apa, kita cuma mau perhatikan mereka. Tanya kabarnya, tapi jangan lupa tulis nama di bawah ya, siapa tahu dia sudah tidak save nomor kita, misalnya Yunita, One Vision, Bu Marta, One Vision. Nah, waktu kita menyapa mereka, responnya beda-beda. Ada yang bilang begini, puji Tuhan, baik coach. Ada yang bilang, alhamdulillah, kita sehat semua. Tapi ada juga yang mengeluh. Dia bilang begini, aduh coach, kita lagi susah, aduh ini lagi drop tim semuanya, misalnya ya, yang lain. Saya bilang, apa yang saya bisa bantu? Saya mau hadir di klien saya. Jangan kalau dibayar saja kita all out. Tapi lagi susah pun itu waktu terbaik kita support. Nah, apa yang terjadi? Ini pun yang Anda bisa buat. Kalau mereka dalam keadaan baik, kita sapa, bisa jadi. Mereka kan nanya kabar kita juga. Kalau kamu gimana? Nah, kasih tahu. Kabar kita juga mungkin baik-baik saja. Wah, asik ya, kamu oke ya. Nah, siapa tahu dia bisa top up lagi. Jadi ada dua ya. Kalau dia yang dalam kondisi baik, biasanya bisnis yang saat ini sedang bertumbuh adalah saya sudah keliling. Jadi saya sejak di rumah ini jauh lebih sibuk. Saya bilang, aduh pagi, siang, malam sibuk. Padat sekali urus klien-klien. Saya mau beritahu Anda kabar baik buat Anda ya. Ada bisnis-bisnis yang runtuh. Seperti apa? Bisnis retail. Ya, bisnis seperti perhotelan. Teman saya punya hotel, mungkin Anda sering lewat, besar sekali, saya nggak perlu sebut namanya. Sampai tumben-tumbennya minta tolong saya posting dia punya hotel harga murah. Ya, jadi kalau Anda mau beli, ini tadi istri saya kita udah rencana beli hotel di Bali, bukan beli ya, sorry. Maksudnya untuk kamarnya, karena dia banting harga semua. Hotel Mulia, Conrad, Marriott, yang di Uluwatu yang biasa 3 juta, 5 juta, cuma 1 jutaan. Ya, jadi kalau Anda ada duit, kalau memang rencana jalan-jalan bosan, ini bisa dipakai sampai tahun depan. Ya, lihat deh, Ritz-Carlton semua banting harga karena mereka butuh cash flow. Jadi intinya apa? Hotel sedang drop. Baju-baju, Uniqlo, Zara semua drop, ya kan? KFC, wah sampai tutup gerainya. Tapi kabar baik buat Anda. Saya sudah melihat dan saya sudah berdiskusi dengan para pengusaha, bisnis yang tumbuh saat ini adalah bisnis healthcare, berhubungan dengan kesehatan. Bukan cuma saat sekarang, ketika pandemi ini berakhir, akan muncul bisnis-bisnis baru yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua adalah bisnis yang berurusan dengan proteksi kesehatan. Kenapa? Orang yang dulunya cuek, nggak peduli dengan asuransi, sekarang akan makin tahu bahwa, wow, hidup seketika bisa meninggal. Dokter pun bisa meninggal. Orang bisa sakit kapan saja. Ini waktunya. Orang-orang yang masih keadaannya baik, mereka bisa top up. Mereka bisa beli lagi. Mereka bisa kasih referral. Kalau mereka sudah punya banyak sama Anda, minta referensi keluarganya lagi. Yes? Jadi tidak ada alasan, selalu kita lihat. Ada yang turun, ada yang tumbuh. Yang kedua, kalau dia susah gimana coach? Justru di tengah-tengah kesusahan ini waktu terbaik recruiting. Ya, saya tangani satu agensi, saya nggak perlu sebut namanya, agensi di Pro juga, setiap minggunya omset 1M, dan mereka sekali bikin BOP, rekrut 140 orang. Ya, jadi beberapa ini kami juga tangani klien-klien kami yang lain sudah berapa ya, mungkin 10 lebih teman-teman Pro yang ini ya, kemarin sama Distrik 4 ya, Pak Wong Agus ya, True Agency, Unity dan lain sebagainya semua ya. Nah, jadi senang sekali bisa berbagi buat teman-teman klien semua. Apa yang terjadi? Jadi saya mau katakan bahwa kita harus menyesuaikan diri, cara prospectingnya yang berbeda, cara sellingnya yang berbeda. Bahkan kalau saya bisa kasih ide-ide ya, nanti Anda bisa buat, atau mungkin Anda sudah buat, kalau sudah buat ya bagus banget. Anda bisa branding One Vision dengan bikin talk show kesehatan, talk show investasi. Jadi bayangin, ada 200 orang lebih di sini, masing-masing bawa 5 orang aja keluarganya. Ya, sekarang orang pada ngerti Zoom. Kenapa? Saya sudah buktikan. Saya bikin sekali Zoom 2.000 orang. Saya bikin free seminar 800 orang. Dari Papua, Solo, Ponorogo, macam-macam. Jadi dunia ini sudah berubah, orang makin mengerti. Nah, dan banyak waktu. Mereka kalau misalnya Anda bikin BOP, susah datang, sekarang lebih gampang datang. Orang mau seco, nggak tahu mau ngapain.
ya orang butuh sesuatu support yang positif. Nah, apa yang Anda bisa buat, misalnya, atau mungkin Anda sudah buat, jadi Anda undang relasi, keluarga, teman-teman, calon prospek, Anda bikin brosur, ya kan, Anda juga bikin brosur kan, acara ini kan, Anda bikin one vision, nggak usah tulis prudensialnya dulu, Anda bilang misalnya talk show kesehatan, Anda minta dokter, pasti ada teman kenalan dokter, misalnya bahas bagaimana meningkatkan imunitas tubuh. Apakah jemur itu baik atau tidak misalnya, dan Anda undang begitu, mereka dengan senang hati tidak perlu dibayar. Kenapa? Mereka cuma meluangkan waktu mungkin setengah jam berbagi, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu datang ke acara Anda, banyak sekali ya, mereka dengan senang hati support. Kami juga ada buat acara begitu, kami undang Pak Paulus Bambang ya, bosnya Astra ya, kadang-kadang kita undang misalnya pembicara luar negeri, dengan gampang mereka mau support. Tapi apa? Pertama, branding One Vision naik ya, karena menjadi sarana inspirasi, motivasi buat banyak orang-orang di luar sana di tengah-tengah krisis, tapi bisa juga Anda pakai sebagai peluang bisnis opportunity. Ya, jadi setelah talk show kesehatan, talk show investasi, Anda 5 menit, 10 menit perkenalkan betapa pentingnya asuransi misalnya. Atau Anda bisa buat juga betapa pentingnya misalnya mendapatkan peluang. Jadi tergantung Anda mau rekrut atau Anda mau selling. Ya, Anda bisa kemas. Nanti kalau mau lebih detail, saya bisa bantu tukar pikiran ide-idenya. Kami bantu juga beberapa agensi buat, dan mereka sudah buat. Dan hasil kemarin ada yang di Semarang nih, mereka akan buat juga ya, Pak Kris tahu, nanti mereka buat, aduh coach, 400 orang mungkin datang nih, nasabah-nasabah dan lain sebagainya. Nah, itu banyak ide-ide yang kita bisa buat. Artinya apa? Teman-teman, yang penting kita jangan nganggur. Kita harus cari ide, kita harus menyesuaikan diri. Keadaan memang tidak ideal, tapi ini bukan alasan buat kita semuanya. Kita lanjut ya. Nah, karena apa? Kita ini seperti dalam terowongan. Kita nggak tahu ujungnya di mana. Ada yang bilang, oh Juni sudah boleh keluar rumah. Tapi ada juga yang bilang, wah bisa September. Ya syukur-syukur kalau cepat. Kalau sampai, ini kan sudah mau Mei nih, batas akhir PSBB. Kita kan, aduh, kalau sampai dapat pengumuman lagi, diperpanjang lagi, berarti terowongannya masih panjang. Saya kemarin posting di Instagram saya, bukan yang terpenting bagaimana seberapa panjang terowongan ini, tapi bagaimana ketika dalam terowongan ini, apakah kita mengeluh, pesimis, menyalahkan keadaan, situasi, atau kita tetap persiapkan diri, kita atur strategi, kita produktif, kita optimis, supaya ketika keadaan ini berubah, Anda sudah siap. Jadi lihat ya, sama-sama ada di dalam sebuah terowongan. Keluarnya ada yang mungkin tambah gemuk, udah malas kerja, udah nggak fokus. Ada yang makin gesit dan siap dengan cara kerja yang baru. Anda tahu, ini dunia sedang mengalami great shifting. Jadi bukan karena cuma krisis ini saja. Kami sudah mengamati dengan para pengamat-pengamat juga bahwa setelah ini berakhir, pola konsumen berubah, pola kerja berubah, ya pola bisnis berubah. Dan yang menarik adalah ini sekaligus juga menakutkan. Tolong Anda renungkan ya, tolong Anda renungkan. Ada yang tahu gambar apa ini? In, out. Gambar pergantian pemain. Ini ngeri, ini ngeri. Artinya apa? Setiap kali krisis akan ada seleksi alam. Ada pemain baru yang muncul, ada industri baru yang hebat, ada industri yang lama runtuh, ada pemain lama, pemain-pemain yang dulu jaya, hebat pencapaiannya, akan mundur, termasuk di dunia asuransi. Percayalah, akan ada agensi pemain-pemain baru tiba-tiba naik down. Ya, semoga itu Anda. Ada orang-orang dulu yang tidak terlalu pencapaiannya bagus, tiba-tiba naik down. Wah, closingnya, premi-premi yang dia closingkan, recruiting, timnya jadi hebat. Ada yang dulu namanya hebat, bisa tersingkir. Salah satunya apa? Yang tidak siap dengan era digital, yang tidak siap dengan dunia online, yang tidak siap membangun branding dirinya dari sejak sekarang. Jadi saya melihat selalu krisis membawa saringan, membawa seleksi alam, in and out. Saya berdoa, saya berharap semoga teman-teman One Vision semua adalah orang-orang yang tetap bertahan dan malah bangkit dan menjadi lebih baik melalui krisis ini. Yang mau mendapati kehidupan seperti itu, angkat jempolnya, ya. Oke, ya. Taruh tangan di dadanya, bilang, saya mau tetap bertahan. Yes, dan mencapai yang terbaik. Artinya apa? Jangan sampai kita yang tersingkir, ya. Silakan kalau Anda dapat insight apa, Anda taruh di chatting, ya. Kita lanjut, ya. Makanya saya mau sharing pada Anda dengan cepat, ya, dengan cepat, supaya kita nggak tersingkir, termasuk saya.
Ya, bahkan tahu nggak, travel yang unit bisnis kami ini akhirnya mulai shifting menjadi apa? Mengumpulkan supplier-supplier, kan sudah punya database kan, kita shifting dengan produk-produk lain sementara. Oke, kita lihat. Ini gambar apa? Gambar mobil sedang menanjak. Kalau mobil sedang menanjak, ya, mobil sedang menanjak, Anda tidak gaspol, pasti drop turun. Gini aja logikanya. Teman-teman di insurance, ya teman-teman di insurance, kalau kita nggak ngegas, mobil yang dalam kondisi rata nih, kita nggak ngegas, jalan nggak? Nggak jalan, ya. Mobil dalam kondisi jalanan tol nih, jalanan tol, kita nggak gas, nggak jalan. Apalagi menanjak, ya. Kalau kondisi rata kita nggak gas, dead, stuck di tempat. Kalau kita menanjak, bukan lagi stuck, akan drop. Saya mau beritahu para leader, para teman-teman agent, ya, Anda kalau tidak fokus, tidak gaspol di tengah-tengah krisis ini, mohon maaf, tim kita rontok. Kita bisa drop penjualan kita, drop pencapaian kita. Harus gaspol. Tulis di chatting supaya semuanya ingat, bilang gaspol, ya kan? Nah, wah thank you Pak Andri ya. Great shifting, lagi nanjak, harus gaspol. Kenapa? Logikanya gini, kondisi normal aja susah di asuransi, kadang ditolak, di PHP, orang susah ketemu, apalagi santai. Jadi tolong jangan jadi kaum rebahan. Ya, makan tidur santai, harus gaspol, tetap fokus di bisnis Anda. Saya mau kasih tahu dari hati ke hati, kalau bukan Anda yang rekrut, kalau bukan Anda yang rekrut cepat-cepat orang-orang yang lagi susah di luar sana, perusahaan masker yang rekrut jangan-jangan jadi reseller, perusahaan online shop jadi reseller. Sekarang orang pada butuh kerjaan. Ya teman saya buka rendang, ya itu juga kepepet. Wah rendangnya jadi hebat. Dapat banyak reseller. Tahu nggak resellernya orang-orang yang kita nggak nyangka, orang-orang yang mungkin dulu bagus kerjanya sekarang jadi reseller. Mendingan daripada dia jadi reseller aneh-aneh, masker, hand sanitizer, mendingan jadi tim One Vision, ya punya prospek yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya, ya. Nah, hati-hati jangan sampai direkrut orang lain. Ingat, orang multi level lagi gencar-gencarnya rekrut orang. Ya produk-produk kesehatan, mendingan dia direkrut sama orang asuransi yang jelas bisnisnya, jelas sistemnya, jelas produknya. Kalau bukan Anda, orang lain. Lebih baik Anda yang rekrut mereka. Gaspol. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ada 5 hal aja yang saya mau sampaikan sama Anda. Simple-simple aja. Bagaimana stay strong, tetap kuat. Yang pertama, perbesar kapasitas Anda. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitas diri Anda lebih besar dari masalah tersebut. Ya, saya kasih contoh. Ya, ada orang kapasitas dirinya cuma kecil. Jadi ketika masalah datang, wah udah bingung, udah luber. Ada orang masalah ukurannya sama, tapi bagi orang yang kapasitas dirinya seperti ini masih banyak ruang untuk menampung beban hidup yang lain. Seorang pemimpin harus punya kapasitas lebih besar daripada timnya. Karena apa? Pemimpin aja pusing, ada masalah. Apalagi harus nanggung anak buahnya. Ya, saya ini harus lebih besar kapasitas diri saya karena saya harus menghidupi karyawan saya. Saya bilang kita harus menyesuaikan diri, hemat-hemat dulu ya. Operasional cost semua dipangkas, bahkan bulan kemarin. Jadi waktu Maret saya gaji full, April saya ada bilang, mungkin saya cuma sanggup bayar kalian semua setengah. Ya, ada yang tetap full tergantung bidangnya apa. Karena apa? Kalau perusahaan terus mengalami tantangan seperti ini, kita lebih baik bertahan, mohon maaf ya, tapi saya berusaha tidak PHK mereka. Tapi bersyukur, ternyata April, Mei tetap kita bisa bayar, tapi walaupun tidak full, tapi tidak setengah juga, sudah 80%. Harapannya semoga bisa pulih. Nah, kenapa? Leader, kalau dia karyawan cuma pikirin dirinya sendiri. Kita sebagai leader, kita sendiri pusing, punya keluarga, punya bisnis, harus menghidupi orang lain. Begitu pula di asuransi. Leader harus punya kapasitas yang besar. Kenapa? Kita sendiri punya tantangan, harus ngurusin 3 orang tim. Belum lagi yang 5 orang timnya, apalagi yang puluhan timnya. Makanya kalau jadi agent, jadi tim, punya leader, sayangi leadermu. Ya, kasih tahu. Terima kasih banyak support saya ya. Taruh di chat ya buat leader-leader yang Anda cintai, kasih tahu itu sudah membuat support yang luar biasa ya. Wow, bilang thank you supportnya misalnya ya Pak Herman, thank you supportnya misalnya Pak Heru. Wow, jadi penuhi suasana di sini dengan positif. Siap support leader, leader support tim. Jangan jadi tim yang
muntaber, mundur teratur tanpa berita, di WA nggak balas-balas, waduh, ada pusing baru cari leader lagi pusing, wah cari, wah, Bu Marlinda bilang thank you Pak Geoffrey ya, M4 ya, thank you Pak Herman, thank you Bu Kalara ya, penuhi ya, thank you Pak Wahidin ya, jadi kita jadikan kita satu sisi kita tim, satu sisi juga kita leader. Karena kita punya leader di atas, kita punya tim di bawah. Kalau Anda belum punya tim, Anda cuma punya leader di atas. Tapi pesan saya, masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitasmu lebih besar dari masalah tersebut. Orang yang biasa angkat 20 kilo, 10 kilo jadi enteng. Artinya apa? Jadikan krisis ini perbesaran kapasitas. Saya bilang sama anak dan istri saya, kami itu seminggu sekali sukanya pergi jalan ke mall, bawa anak-anak ya, papanya tiap minggu hampir ke mall, bawa anak suka nonton, beli bubble tea ya, terus jalan-jalan gitu ya. Nah, jadi kayaknya kalau udah seminggu nggak keluar begitu, udah resah banget itu anak-anak ya, apalagi kalau liburan sekolah, ini kan liburan sekolah, tiket kami ke luar negeri udah kami refund ya, karena nggak bisa berangkat semuanya, bersyukur bisa ke refund full ya, beberapa teman nggak bisa ke refund, rugi dia, apalagi hotelnya sudah ke booking yang luar negeri, karena kami biasanya kebiasaan keluarga kami suka beli 6 bulan, 8 bulan sebelumnya ketika ada fair ya, misalnya SQ Fair, Garuda Fair, jadi dapat tiket murah ya. Nah, bahkan ini tiket yang ini saya harus ditagih lagi untuk tiket bulan 12 karena dapat yang murah. Aduh, saya bilang apakah nanti bulan 12 masih bisa berangkat nggak nih? Nah, tapi saya bilang sama anak saya, sekarang nanti kalau liburan sekolah, liburan Natal, hemat. Kita buktinya 2 bulan aja di rumah, nggak ke mall, bisa bertahan kok. Berarti daya tahan kita terhadap kebosanan meningkat ya. Itu maksudnya. Kalau orang sudah terbiasa susah, terbiasa menghadapi tantangan, daya tahannya meningkat. Jadi saya bilang anak saya, nanti nggak ke mall 2 minggu, 3 minggu. Nanti kalau liburan sekolah kita ke puncak aja, ke Bandung, hemat. Saya bilang nggak usah keluar negeri, nggak usah jauh-jauh, hemat. Buktinya bisa kok 2 bulan di rumah. Artinya apa? Itu contoh. Kapasitas orang akan besar kalau dia sudah biasa hadapi krisis. Ya, jadi jadikan krisis ini memperbesar kapasitas diri kita, jadi lebih tangguh. Ya, nah kita lanjut lagi yang kedua. Ini seru nih. Kita harus punya mentalitas yang mendukung. Kenapa? Zaman sekarang positif itu nggak gampang loh, bahkan motivator. Dengar baik-baik ya. Hidup tidak semudah bacotnya motivator. Hidup tidak segampang kata-katanya motivator, apalagi Haryanto Kandani. Saya aja suka pikiran negatif loh belakangan ini. Saya ini orangnya sangat positif, benar. Ya, Pak Kris tahu, mungkin pokoknya saya selalu harus positif. Ya, ketemu beliau positif walaupun ada masalah. Saya ada cerita kan di camp, waktu itu saya ada kena masalah keuangan dari sebuah lembaga keuangan, ini lagi heboh-hebohnya deh ya. Uang kami semua masih tertahan sampai sekarang ya. Itu aset kami yang sudah bertahun-tahun, ya sudahlah, positif. Tapi lagi krisis ini, pikiran saya negatif loh. Saya akui ya, masa ya beberapa waktu lalu, Maret, ya di Maret paling banyak pikiran saya negatif. Saya batuk, terus suara saya kering. Bagi saya itu biasa kalau dulu. Pembicara suara kering biasa. Tapi di Maret saya parno. Aduh, ini saya kena corona ini. Aduh, terus 1 hari gara-gara pikir kena corona, demam langsung badan 1 malam. Aduh, saya bilang saya akan dibawa ke rumah sakit Persahabatan ini, jangan-jangan Wisma Atlet nih. Belum lagi. Masih double tap. Oke, ada suara ya. Oke, thank you. Nah, belum lagi apa? Belum lagi, Anda tahu Pak Tun Desem ya? Pak Tun Desem kena COVID. Saya ketemu dia 2 minggu. Lalu, 2 mingguan lalu, kami sama-sama ada di pesta, dia di samping saya. Waduh, jangan-jangan dia kena, saya juga kena nih. Motivator pun bisa pikirannya negatif. Makanya mentalitas di saat sekarang harus dijaga. Caranya gimana? Harus tetap optimis dan positif. Salah satunya yang saya pegang dalam hidup, badai pasti berlalu. Katakan sama-sama, badai pasti berlalu. Nggak cukup, habis gelap, terbit terang. Pencobaan yang kamu alami cuma pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Kurang apa lagi statement-statement itu? Dan ini benar. Habis gelap, terbit terang. Tidak pernah kita hidup gelap terus. Pasti ada terang. Selama Anda hidup, pasti ada pagi. Musim pasti berganti. Ayo ngaku di chatting. Siapa yang waktu awal tahun rumahnya kena banjir? Ada mungkin di Kelapa Gading, di Grandfield, di Sunrise, ya. Siapa yang kena banjir rumahnya awal tahun? Ayo ngaku kalau ada, ya. Nah, Pak Herman Kusuma. Pertanyaannya, yang kena banjir, apakah banjir itu selamanya? Tidak. Hitungan hari, hitungan minggu. Musim pasti berganti. Masih ingat di
Australia dan di California sempat heboh, peta Australia penuh dengan kebakaran hutan, mereka panik, tertulis pray for Australia, tapi juga pulih. Gempa di Aceh, tsunami, pulih satu saat. Istri saya kena kerusuhan tahun 98 sekitar rumahnya, ya, sampai matiin lampu, itu dilemparin batu semua, mereka ngumpet, anak cewek kan, anak cewek, waduh takut, lewat. Artinya apa? Sudah banyak badai kehidupan kita lalui, tapi kita bisa hadapi. Ingat, ada istilah yang tren, kita bisa ada di badai yang sama, tapi beda kapal. Bicara apa? Respon beda, hasil beda. Nah, coba cek Anda tipe yang mana ya. Coba cek Anda tipe mana, lihat di layar. Ada orang ya, yang parah nih, kalau saya yakin nggak ada di One Vision ya. Ada orang tipenya pesimis, pasif. Wah, itu udah pasti hancur deh sama krisis. Pesimis, wah udahlah kacau lah, bohwat lah, udah hancur lah, nggak ada harapan, udah dia nggak mau buat apa-apa, pasrah, lewat. Sudah pesimis, pasif. Tapi ada orang tipenya begini, pesimis tapi aktif. Ya, aduh susah nih, aduh berat nih, aduh mau gimana lagi, nggak bisa closing lagi nih, aduh kapan nih, sampai kapan? Tapi dia masih coba tuh, coba-coba kontak calon prospek, coba-coba. Tapi kira-kira usahanya optimal nggak? Tidak, karena dia pesimis. Waduh, ya udahlah, seadanya lah kerja. Yang bahaya juga begini, optimis tapi pasif. Itu ciri-cirinya gimana? Oh, badai pasti berlalu, bro. Ya, habis gelap terbit terang. Tapi nggak ngapa-ngapain. Kerjanya apa? Nonton Netflix, drama Korea sambil tunggu badai berlalu. Masalahnya kalau terowongannya masih 6 bulan, bisnismu sudah drop karena Anda pasif. Jadi, bagus optimis, tapi kalau Anda pasif, percuma. Oh, Tuhan pasti tolong, Tuhan itu baik, God is good, positif aja Pak, bro, semangat pagi, tiap hari masih semangat pagi, tapi tidak prospek, tidak bangun hubungan, tidak buat sesuatu, tidak mau ikut training, ada Zoom, aduh ngapain Zoom, nanti aja dah, kalau pertemuan aja yang langsung aja baru kita ketemu, kalau Zoom nanti aja lah, tunggu aja badai ini berlalu, itu namanya apa? Positif, optimis, tapi pasif. Yang kita harus miliki adalah orang yang gaspol, di ciri-ciri orang yang gaspol. Dia optimis bahwa terowongan ini pasti ada ujungnya, tapi dia aktif. Di terowongan ini dia persiapkan dirinya, dia bangun hubungan, dia mulai konteks ini, konteks sana, dia belajar ini, belajar itu. Ketika terowongan ini berakhir, dia adalah orang-orang yang siap. Jadi mentalitas ini yang harus kita miliki. Ya. Nah, yang ketiga adalah stabilitas. Stabilitas itu apa? Seperti mobil. Mobil kalau tidak dibalancing, nabrak sana, nabrak sini. Banyak orang sejak di rumah, stabilitas emosinya tidak stabil. Ayo ngaku ya, labrak sana, labrak sini. Yang jadi korban, anak. Anda tahu sekarang anak-anak sekolah kan sudah libur lama ya. Mereka pengen cepat-cepat sekolah loh. Karena dia bilang begini, lebih galak emaknya daripada gurunya ternyata sejak di rumah. Wah, saya juga pusing. Ini tadi kita udah atur-atur waktu loh. Habis ini nanti anak mau ujian balet loh. Jadi, wah saya bilang laptop belum bisa pakai nih. Pakai iPad aja saya bilang. Anak yang lain, kemarin anak saya ini. Jadi Anda tahu laptop saya ini yang biasa kerjaan, penuh tugas-tugas sekolah anak nih. Jadi ada folder khusus, tiap hari pakai laptop saya. Jadi harus bagi waktu nih. Ya kan? Nah, jadi karena dia baru 13 tahun, ya belum waktunya pakai laptop, baru tugas-tugas kecil. Sekarang semuanya laptop, sampai anak yang kecil juga, wah exam-nya pakai laptop gitu ya. Apa yang saya mau beritahu? Banyak orang tua, banyak kita nggak stabil mood-nya. Apalagi yang sudah bosan, pusing, jenuh. Lihat dia di Wuhan setelah lockdown, tingkat perceraian meningkat. Tadi saya baru dapat lagi berita, tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat sejak orang di rumah. Kenapa? Lu lagi gue lihat. Lu lagi. Biasa kan sibuk kerja, pulang makan, semuanya romantis, indah. Kalau dulu bulan madu, sekarang madunya udah habis, bulan-bulanan terjadi. Jangan sampai ya, jaga stabilitas kita. Karena kenapa? Kalau mood Anda tidak stabil, perasaan Anda tidak stabil, pasti performance Anda tidak stabil dalam bekerja. Performance tidak stabil, pasti tidak produktif. Tidak produktif, income, profit tidak stabil. Jadi, walaupun Anda sedang sulit, Anda mungkin di rumah, ya, Anda harus jaga stabilitas emosi. Makanya join di Zoom yang positif ini menolong kita untuk saling memberi semangat, ya. Kalau enggak, mungkin curhat sama leader Anda kalau Anda mungkin sedang nggak stabil, ya. Leader juga perhatikan timnya, coba cek-cek ya. Kenapa? Harus dijaga.
Karena kita bicara dalam konteks apa? Bisnis. Bisnis Anda kan mau stabil, mau bertumbuh. Kalau Anda tidak stabil perasaannya, naik turun, pasti kita jadi malas kerjanya, nggak fokus. Nah, jaga stabilitas ya. Memang saat ini kita semua nggak mudah. Saya juga kadang-kadang kepancing juga. Awal-awal ya, aduh, ini anak kok ribet sekali ya. Kita kerja apa, tapi saya harus jaga. Saya belajar bersyukur. Saya bilang gini, saya coba rubah mindset saya. Tidak selamanya kita bisa kumpul sama keluarga kita kayak begini lagi. Orang di luar sana, banyak yang pusing mau makan apa, ada yang harus tugas di rumah sakit, mereka pengen sama anaknya, ya sudah syukurilah. Ya, kalau ada istrimu di samping, suamimu, anakmu, ya lihat dengan rasa syukur mereka ada. Makanya perbanyak ibadah, ya, apapun agama Anda, supaya emosimu stabil. Dua hal lagi. Nah, jadi gampang diingat ya, perbesar kapasitas, mentalitas dikembangkan, stabilitas dijaga, fasilitas dimaksimalkan. Kenapa? Kita fasilitasnya terbatas sekarang. Mobil pun udah jarang dipakai mungkin. Ya, mobil udah jarang dipakai, mau kemana? Ya kan? Malah sekarang hati-hati loh kalau keluar ya. Saya punya itu teman kemarin cerita di razia ditangkap loh. Ada yang didenda juga 500.000 ya. Nggak boleh, ada aturannya ya. Jadi sekarang juga hati-hati. Fasilitas apa yang kita punya? Kalau hari ini Anda masih punya kesempatan Zoom, berarti Anda punya fasilitas Zoom. Anda punya fasilitas handphone, iPad, laptop, WiFi, kuota. Pakai itu dengan maksimal. Ya, pakai itu dengan maksimal. Karena kondisi terbatas. Kalau kita tidak optimize, kita tidak maksimalkan, tidak akan dapat hasil yang maksimal. Dan yang terakhir ya, prioritas harus diatur. Nah, ya, fasilitas dimaksimalkan, prioritas diatur. Jadi banyak orang nggak biasa working from home. Jadi atur prioritas. Contohnya begini, saya kasih tahu keluarga saya, pembantu saya, kalau saya sudah di ruang kerja ini tidak boleh diganggu. Anggap saya nggak ada. Anggap saya lagi pergi kerja. Oh, coach, aku di rumah nggak ada ruang kerja sendiri. Boleh juga, ibu-ibu ya. Kasih tahu, kalau saya sedang duduk, misalnya saya sedang duduk di kursi ini saya duduk, ya walaupun campur dengan ruang keluarga atau di kursi makan, kasih tanda. Ini kursi berarti tandanya bapak atau ibu lagi kerja. 2 jam, jangan diganggu. Walaupun kelihatannya pegang handphone, mungkin lagi Zoom, mungkin lagi apa. Saya sosialisasi ke rumah. Ya, supaya apa? Kalau enggak ya, nanti tiba-tiba anak datang, buka pintu. Ini gimana? Coba beda. Kalau kita lagi di puncak bikin seminar, kalau kita lagi meeting di kantor, nggak mungkin kan begitu kan? Jadi kadang-kadang banyak orang mengeluh, aduh coach, aduh kami pusing. Kami pusing. Kalau ada punya tips lain, berbagi ya pengalaman ya di chatting ini saling menguatkan ya. Ada yang pakai hitungan jam misalnya ya. Jadi kita harus atur waktu supaya apa? Ini waktu kerja, ini waktu keluarga, ini waktu ibadah, ini waktu olahraga. Kalau enggak banyak yang mengeluh, nyampur semua, nyampur. Jadinya apa? Kerjaan tidak fokus. Ingat, gaspol bicara apa? Bisnis lagi susah, kita harus gaspol supaya dia tetap bisa capai target. Kondisi normal aja nggak mudah. Nah, terus ngaku ya, siap-siap chatting ya. Siapa di sini yang berat badannya naik sejak di rumah? Nggak apa-apa, jujur, ngaku. Ayo. Atau ada yang stabil, ada yang turun, sharing dong. Langsung ketik di chatting. Wow, naik berapa kilo? Ya memang ini tantangan kita semua ya. Nah, jadi saya malah turun 2 kilo, tapi belakangan udah mulai naik lagi nih. Karena udah mulai makan. Nah, ada yang naik 5 kilo. Boleh lah ya, ada yang puasa malah turun ya. Oke, Pak Wahidin puji Tuhan masih oke ya. Andrian Prabowo, PSBB, perasaan semakin apa itu sekarang bertambah berat ya. Karena apa? Hiburan kita apa? Makan. Wow, banyak sekali cemilan-cemilan, makanan ya, itu hiburan. Boleh daripada stres, tapi harus tetap atur waktu olahraga. Sebentar saya udah atur waktu nih, sebentar akan olahraga nih. Ya, olahraga murah loh sekarang ya. Jogging, push up, ibu-ibu, wah Zumba pakai YouTube, istri saya combat pakai YouTube, keringatan 1 jam, hemat, cuma pakai YouTube modalnya gratis ya. Nah sekarang ngaku lagi, siapa yang sudah nonton banyak seri Netflix, drama Korea, wah itu istri saya tuh, malam-malam jam 2 nangis, apa itu? By Mama, ada lagi nonton Chloe, ada lagi nonton War Married, jujur ya, saya itu nggak suka drama Korea, tapi hampir saya tergoda di bulan Maret akhir, ketika saya nggak tahu mau ngapain. Ketika saya nggak bisa terima kenyataan ini, ya udah saya nonton aja lah juga deh, nggak tahu mau ngapain lagi. Sekarang nggak jadi, karena udah sibuk
malah lebih sibuk lagi ya. Nah, boleh ya nonton drama Korea, main PS, boleh ya nonton YouTube, tapi jangan keterusan. Ya, fokus pada bisnis Anda. Jadi boleh ada waktu buat keluarga, ada waktu beres-beres rumah, ada waktu untuk apa? Untuk mungkin nonton santai, tapi ambil waktu misalnya 3 jam, 4 jam, 1 hari untuk kerjaan di Prudential, untuk di One Vision ini, ya supaya apa? Bisnis Anda tetap terjaga. Banyak orang nggak bisa atur waktu, akhirnya kebablasan. Itu yang saya bilang, di terowongan ketika keluar, yang ada cuma apa? Banyak seri-seri Korea yang dia nonton, tambah gemuk dan lain sebagainya, tapi tidak diiringi dengan apa? Kemampuan baru, strategi baru, spirit baru, ya. Nah, The War of Merit rame ya, itu juga saya lagi pengen penasaran tuh ya, banyak bilang banyak bagusnya ya. Oke, nanti coba saya atur waktu juga nonton ya, karena belum pernah nonton seri Korea nih ya. Teman-teman pengusaha saya yang lain udah pada nonton nih, karena mati gaya juga, nggak bisa ke kantor. Oke, tapi jangan lupa ini ya, kita harus upgrade diri. Dulu kita banyak alasan loh. Ayo baca buku, nggak ada waktu. Ayo ikut training, nggak ada waktu. Ayo olahraga, nggak ada waktu. Ayo belajar ini, nggak ada waktu. Sekarang nggak banyak waktu, kita ngapain aja. Jadi kalau keluar dari terowongan krisis ini, kita nggak ada ilmu baru, kemampuan baru, spirit baru, kita ngapain aja. Harus kita atur waktu. Nah, saya pun juga lakukan loh. Anda lihat di belakang saya banyak buku ya. Itu dari dulu saya suka baca. Jujur, 1-2 tahun ini saya jarang baca buku. Beli tapi nggak baca, sibuk. Itu alasan saya. Tapi kali ini saya mulai baca buku lagi. Saya kontak pembicara teman saya di Singapura, saling tukar ilmu. Pasti Anda tahu ya, sebelum Prudential undang, saya ada undang dulu, ajak makan apa, Eric Feng. Anda tahu Eric Feng ya, pernah datang di Kemayoran ya. Itu sahabat saya, teman pembicara. Jadi kan dia sudah duluan tentang webinar apa, jadi saya lihat bagaimana strateginya, belajar. Saya mulai perdalam ilmu digital marketing ya, sama Pak Suwandi. Kita juga berpartner ya. Jadi ada waktu-waktu pembicara lain belajar ilmu saya. Saya belajar ilmu mereka karena apa yang dia punya saya nggak punya. Kayak contoh, dia punya tahu strategi-strategi lebih dalam tentang digital marketing, saya belajari. Tapi pembicara lain, orang lain belajar ilmu saya juga. Ya, jadi saling belajar. Ini waktunya. Dan belajar sekarang murah loh, bahkan gratis. YouTube belajar bahasa Inggris, belajar misalnya bikin kopi, ada yang bikin pada teman-teman bikin apa itu kopi dalgona ya, saya nggak tahu tuh, saya ada lihat aja Instagram orang, ada teman-teman ya, Anda juga tahu pasti, Anda tahu namanya si ini, ada kirim ke rumah, istrinya bikin apa coklat sama keju, istrinya Lim Willisan, siapa itu Magnificent ya, tahu ya, saya bilang, istrimu bikin, oh ya, potensinya keluar sejak di rumah. Padahal nggak pernah bikin begituan ya, dia posting gitu, wah bisa ya bikinnya, ya. Jadi bagus, artinya apa? Produktif. Di tengah-tengah ini kita belajar ilmu baru, skill baru. Nah, bahkan saya ajak Anda kalau Anda mau belajar ya, misalnya, Coach, aku juga mau ngasah. Kalau misalnya Anda secara keuangan stabil, punya waktu, saya undang, silakan ya. Saya info ya, karena banyak teman-teman yang belajar, teman-teman di Prudential. Kalau dulu kelasnya 5,5 juta, 3,5 juta itu di hotel, ya 2 hari. Kita buka public speaking kami, Training for Success, 2 hari, ilmunya sama, cuma 995.000. Nah, ini laris banget. Kami buka kelasnya, tutup penuh, buka lagi, tutup penuh. Karena apa? Khusus ini cuma kurang lebih 25-30 orang saja. Dan semuanya kebagian praktek. Ada caranya nanti praktek 2 hari. Jadi ilmunya sama, modulnya sama, materinya sama, cuma nggak bisa ketemuan sama saya. Dan cuma satu kekurangannya, waktu latihan nggak bisa pegang mic. Tapi kami latih juga, kalau mau pegang mic, pura-pura pegang botol. Itu aja kekurangannya. Tapi ilmunya sama. Jadi kalau Anda yang merasa bahwa, aduh coach, aku presentasi susah, ini ilmu penting Anda kuasai. Kenapa? Kalau Anda bisa ngomong dengan baik, presentasi dengan baik, Anda bisa mempengaruhi orang lain dengan sangat baik, ya. Apalagi di bidang insurance. Jangan sampai nasabah bilang begini, atau calon prospek, kamu sih ngomong bagus ya, kalau nggak ngomong lebih bagus. Nah, public speaking, mumpung banyak waktu. Kita sudah buat 90 angkatan. Nah, itu di offline, di hotel ya, biasanya di daerah Sunter, Holiday Inn. Nah, kalau Anda mau ikut, nanti kita akan ada di Juni, ya, karena yang Mei ini sudah full, ada 2 angkatan di Mei sudah full. Anda boleh tanya ya, silakan screenshot di 0853 60 60 50 50. Ya, satu lagi ada yang lebih murah tapi lebih laris. Kalau ini kelasnya ratusan orang. Saya akan adakan Senin besok, wow sudah banyak dari berbagai insurance ikut, dan juga kelas lalu hampir 200 orang, dari Singapura juga ikut, Australia juga ikut ya. Nah,
Kita lihat, ini paling cocok buat Anda di tengah-tengah pandemi ini, belajar ilmu sales dan marketing. Kalau ilmu sales dan marketing kan banyak Anda kuasai ya, handling objection, canvassing, bagaimana prospecting, negotiation. Ini nggak diajarin di situ lagi. Yang ini adalah salah satu ilmu sales marketing, the power of personal branding. Saat sekarang kita perlu branding yang baik. Karena kalau zaman dulu, siapa yang kita kenal itu bisa mengubah nasib kita. Misalnya kita kenal pejabat, kita kenal Pak Harto, keluarga Cendana, wah hidup kita berubah. Sekarang, siapa yang kenal kita, siapa yang suka sama kita, siapa yang percaya sama kita dan hormati, dia lebih mudah join di tim kita kalau nggak beli produk atau jasa kita. Dan ilmu ini saya sudah hidupi belasan tahun. Bagaimana dari nobody sampai saya menjadi somebody di Indonesia. Dan kalau Anda punya branding yang bagus, ya Anda lihat, makanya Anda lihat hasilnya akan berbeda sekali. Nanti saya ceritakan. Jadi kalau Anda tidak ikut pun saya ceritakan sedikit ya, kurang lebih 5 menit terakhir ini supaya Anda dapat ilmunya. Kemarin Pak Kris dan teman-teman juga sempat ikut, semoga bermanfaat ya. Nah, saya kembali lagi, saya kasih lihat bahwa personal branding itu apa sih? Contoh begini, bagaimana kita lebih dikenal, disuka, dipercaya, dihormati. Kalau ada 3 orang nawarin asuransi, yang pertama orang ini kita nggak kenal, minta-minta ketemu. Itu kan namanya cold calling, prospek yang dingin ya. Orang nggak kita kenal, janji-janji ketemu. Makanya banyak agent kewalahan, harus ditolak, di PHP, ya ngemis-ngemis ketemu, karena kita nggak dikenal. Nah, tapi kalau orang kedua kita kenal, produknya sama, asuransi juga, prudensial juga. Yang ketiga, kita kenal, kita percaya orangnya. Kalau orang ini mau masuk asuransi, pasti dia pilih yang dia kenal dan dia percaya. Pertanyaannya, bagaimana coach supaya banyak orang kenal saya? Bagaimana supaya orang lebih familiar dengan diri saya? Anda harus eksis. Kalau dulu mau dikenal, pakai billboard, ya siaran TV, radio. Coba deh kalau Anda punya siaran TV 1 jam seminggu tentang membahas asuransi, dan habis di siaran Anda bilang kalau mau masuk asuransi, masuk sama saya, kalau mau join di tim saya, pasti laris. Kenapa? Saya bikin webinar aja 2.000 orang. Saya di akhirnya saya bilang kalau mau ikut kelas saya, wah langsung semua pada ikut. Puluhan sampai ratusan juta masuk. Kenapa? Karena orang sudah kenal. Dari orang yang nggak kenal kita jadi kenal, jadi percaya, jadi tertarik. Nah, tapi kan nggak sebanding. Masa asuransi kita harus beli slot TV mahal. Karena saya dulu pernah di TV, itu yang TV Jak TV itu 25 juta 1 jam. Kalau TV One, Anda mau siaran, ya teman-teman kami siaran di TV One untuk jual properti, misalnya itu 80 juta setengah jam, itu pun bukan prime time. Nggak cocok dengan bisnis kita. Nah, orang dulu mau jadi artis, mau dikenal sampai jual diri sama produser. Dan biayanya mahal. Tapi sekarang kita hidup di zaman berbeda. Ya, saya sudah hidupi dua-duanya. Dulu semua strategi saya sudah jalani. Sekarang kita hidup di zaman berbeda. Ada YouTube, ada Telegram, ada email blast kalau kita tahu cara pakainya, Instagram, WhatsApp group, bahkan Anda bisa bikin grup-grup mentoring, ya. Ya misalnya mementor anak muda, saya bantu banyak orang bikin komunitas. Komunitasnya nggak ada hubungan dengan asuransi, tapi dari komunitas itu dia bisa dapat orang-orang menjadi timnya, menjadi closingan. Karena dari cold market menjadi hot market. Nah, caranya bagaimana? Saya kasih lihat logikanya ya. Ada orang tangkap kupu-kupu dengan pakai jaring. Jadi maksudnya apa? Dia pakai jaring, dia kejar kupu-kupunya. Anggap kupu-kupu itu calon prospek, nasabah. Anggap kupu-kupu itu jodoh. Kalau yang belum dapat jodoh, ngerti ilmu ini, cepat sekali dapat jodoh. Anggap kupu-kupu itu kerjaan yang bagus. Ada mahasiswa lulus kuliah, wah kirim 30 surat lamaran. Nggak ada satupun yang panggil dia. Pedih nggak hati ini? Nah, kupu-kupu itu karena dia tangkap pakai jaring. Bisa nggak? Bisa. Satu ketangkap, yang lain kabur. Makanya ada orang asuransi cerita sama saya, dia bilang, aduh bisnis saya ini bisnis menghilangkan orang. Orang kalau tahu saya orang asuransi pada kabur semua gitu ya. Nah, keluarga hilang, teman-teman hilang. Jadi, kita jangan cuma menangkap kupu-kupu dengan pakai jaring. Tapi kita harus, jangan lupa, ini boleh, tapi kita jangan lupa harus membangun taman yang indah. Supaya kupu-kupu datang, ini konsep taman. Taman dibangun butuh waktu, tapi sekali terbangun, kupu-kupu yang datang. Makanya jangan heran, ada anak baru lulus kuliah, baru semester akhir, 3 perusahaan udah tungguin dia. Kalau kamu lulus, kerja sama kita kontrak 2 tahun. Karena saya pernah kerja sama dengan beberapa perusahaan yang incar orang-orang yang bagus di kampus. Artinya apa? Ada orang kejar-kejar jodoh, kayak teman saya kalau dapat WA cewek, waktu itu, wah disosor pagi siang malam, sampai cewek ketakutan, kayak diteror. Tapi ada orang, banyak
cowok yang PDKT sama dia. Tinggal dia pilih si A, si B, si C, bibit, bebek, bobot bagus yang mana Tuhan. Bukankah enak kehidupan seperti itu? Ada orang kayak saya diprospek sama orang asuransi. Saya diprospek, saya tahu. Saya diprospek, saya tahu. Tapi saya nggak ambil sama dia. Saya malah kontak teman saya. Kamu kan jual ini kan? Kamu kan punya ini. Saya masuk sama kamu deh. Saya, orang tua saya, anak saya, semua sekeluarga. Karena apa? Saya sudah kenal dia. Saya sudah percaya sama dia. Taman yang indah bicara dirimu dan saya. Bangun diri kita, kompetensi, product knowledge, kemampuan. Tapi jangan lupa, branding. Saya kasih contoh begini ya. Nah, kesuksesan bukan sesuatu yang kita kejar. Tapi sesuatu yang kita attract. Kopinya bisa sama, tapi kalau pakai label Starbucks, langsung 150.000, satu cuma 5.000. Orang mana mau pusing, isinya padahal sama. Sama-sama Prudential, sama-sama di One Vision. Banyak nggak kompetisi yang Anda mainkan di dunia asuransi? Sama-sama Prudential, puluhan ribu sekali ngumpul di Kemayoran. Apalagi bersaing dengan produk-produk asuransi lain. Makanya cara terbaik berkompetisi di zaman sekarang, Anda punya branding diri yang bagus. Saya ajarin sedikit buat Anda ya. Saya ajarin sedikit buat Anda. Contoh begini. Ada banyak orang awam di dunia ini. Tapi ada orang yang profesional. Kayak Anda profesional. Oh ini salah spelling. Harusnya S-nya 2 ya. Profesional. Nah, jadi Anda orang awam. Nah, kita lihat ya. Orang awam. Contoh gini. Saya tes dulu deh pikiran Anda ya. Tolong bantu jawab di chat. Kalau saya bilang pompa air, apa yang ada di pikiran Anda? Langsung jawab, kita survei nih. Survei. Pompa air. Oke. Sekarang contoh misalnya orang pintar minumnya. Nah, kalau Anda bisa sebut namanya, berarti itu ada di branding di diri Anda, pikiran Anda. Oke, nama orang ya. Pesulap. Pesulap di Indonesia. Pesulap. Lihat tuh, Deddy Corbuzier sebenarnya udah pensiun lama, tapi brandingnya masih melekat. Dia sekarang udah jadi host, Demian sekarang yang lebih terkenal sebenarnya. Tapi tetap aja susah hilang. Dunia anak, seorang pria dunia anak. Nah, lihat, Kak Seto, brandingnya jadi dari dulu pakai belah samping sama pakai batik. Padahal ada bisnisnya yang lain loh. Ya, pegawainya pernah ikut training kami, dia punya bisnis pendidikan, homeschooling apa, tapi orang udah taunya Kak Seto dunia anak. Makanya kalau anak-anak kekerasan rumah tangga, wah curhatnya apa Kak Seto. Dulu anak saya ya waktu kecil, saya marahin nangis-nangis, mau lapor Kak Seto, nggak tahu dapat dari mana tuh dia waktu saya marahin anak saya. Oke, dunia fitness. Dunia fitness, Aderai. Nah, dunia fitness kalau Anda bilang Aderai, sorry, bukan mereknya ya, tapi orangnya Aderai. Yes. Inilah yang saya mau cerita sama Anda. Saya ini orang awam. People itu orang awam. Profesional itu guru saya. Ini mau dilatih sama siapa? Haryanto Kandani masih gemuk dulu? Atau guru saya namanya Ate? Pasti Anda nggak kenal. Ada yang kenal Ate? Kalau ada yang kenal, wah itu luar biasa. Kalaupun ada 1-2 orang aja. Dia guru celebrity fitness ya di Pantai Indah Kapuk. Saya sudah sama dia bertahun-tahun. Sampai hari ini. Sebulan biasanya saya berapa kali pertemuan dengan dia. Nah, tapi saya bayarnya ke selebritinya. Dia mungkin hebat, dia mungkin ahli, tapi sayangnya tidak dikenal luas. Maka hidupnya, dia kos-kosan, naik motor, dan hidup sebagai cuma guru fitness. Tapi ada anak muda, saya nggak kenal ya, tapi saya tahu ceritanya, saya nggak endorse. Dennis Hadi, sekarang kalau nggak salah 25 tahun ini anak, perputaran bisnisnya miliaran, naik mobil Porsche, sempat viral videonya kasih hadiah di usia muda, anak bisa kasih mobil BMW ibunya. Ibunya juga terkenal ya. Nah, di dunia internet. Karena apa? Dia selalu membangun bukan cuma database. Zaman sekarang kita harus membangun fan base. Dia punya follower 193.000 di Instagram. Apalagi dia bikin tips fitness, cara angkat beban, makan sehat itu apa. Ketika dia sudah dikenal, dia menjadi apa? Dianggap ahli. Ingat, orang bisa dianggap ahli karena prestasi, tapi bisa karena persepsi. Jadi bisa jadi Anda orang insurance, banyak dari kita cuma professional agent aja, professional leader aja, tapi tidak ada yang kenal kita di luar. Tapi bisa Anda bangun reputasi Anda, supaya apa? Anda memberikan tips asuransi, apa bedanya proteksi dan investasi, apa itu unit link, Anda edukasi market tanpa harus bilang mereknya apa. Sampai orang mulai percaya, sekali-sekali Anda promosi, gampang sekali. Setelah dia sudah dipercaya, disukai, dia jual makanan sehat namanya Hadi Kitchen, laris 2.500 pesanan misalnya per hari.
ya kalau saya nggak salah info, 400 orang karyawannya. Dia jual baju olahraga, laku. Dia jual misalnya online coaching, laku. Apalagi Aderai. Aderai sudah ada di tahap lebih tinggi lagi, influencer. Nah inilah dunia. Bisa jadi guru fitness saya badannya lebih bagus, lebih keren, lebih ngerti. Tapi masalahnya dia tidak tahu ilmu marketing, branding dirinya. Yang tahu branding akan attract. Yang satu ngejar-ngejar untuk dilatih, yang satu attract. Nah, itulah ilmu yang Anda harus kuasai di saat sekarang. Nah, jadi itu aja yang saya sampaikan mengenai personal branding ya. Kalau Anda mau belajar, nanti kesimpulannya adalah Anda bisa kontak di admin 0853 60 60 50 50 belajar ya. Mumpung harganya biasanya 2 jutaan, sekarang cuma 495.000 ya buat Anda. Tapi kalaupun Anda nggak ikut, coach saya lagi ada tantangan kesusahan dalam keuangan, it's okay. Anda belajar di YouTube, banyak ilmu saya gratis, belajar di Instagram gratis. Tapi kalau Anda punya waktu, punya investasi, Anda boleh join. Saya akan mentoring Anda. Setelah itu pun Anda boleh DM saya. Ada cara-caranya membangunnya dan kita akan menggunakan media YouTube, Instagram, ada step-stepnya. Karena banyak orang saya lihat isinya cuma apa? Promosi-promosi, makanya followernya dikit. Anak saya aja 13 tahun followernya 2.300 karena dia punya branding apa? Food vlogger. Hampir tiap hari 3 macam makanan, 2 macam makanan orang kirim ke rumah untuk dia review, dia bikin video. Meng-attract orang. Bahkan dia bilang nanti ya Selasa baru ada waktu ya. Wah, orang yang ngantri misalnya. Saya simpulkan, stay strong, stay produktif, perbesar kapasitas, kembangkan mentalitas, jaga stabilitas, atur prioritas, dan maksimalkan fasilitas yang ada. Semoga Anda lebih produktif. Saya tutup dengan ini. Masih ingat? Ini adalah cerita di atas pesawat. Kalau pesawat ini jatuh, kalau pesawat ini terkena musibah, pramugari selalu ingatkan kita, pakai pelampung ini terlebih dahulu. Selamatkan dirimu dulu sebelum selamatkan keluargamu. Apa artinya? Ketika krisis ini terjadi, saya mau beritahu buat teman-teman di One Vision, sebelum Anda tolong orang lain, sebelum Anda tolong keluargamu, tolong semangati dirimu. Tetap fokus di bisnis Anda, di Prudential. Tetap fokus di One Vision. Tetap fokus kembangkan tim Anda. Prospecting, selling, recruiting, meeting, training. Tetap fokus. Karena kalau Anda tidak fokus, Anda tidak gaspol, itu akan sangat berat buat kita semuanya. Kondisi sedang tidak stabil. Kita harus gaspol. Motivator yang terbaik bukan Haryanto Kandhani. Saya cuma hari ini berbagi pengalaman buat Anda. Motivator yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya, 1-2 orang kita selesai. Ya, thank you Pak Haryanto Kandhani. Ya. Buat sesi yang luar biasa ya, inspiratif sekali, banyak insight yang dapat. Silakan teman-teman, Pak Haryanto sudah membuka pertanyaan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh di-unmute. Thank you Pak Andri juga, Pak Wahidin, semua ya. Pak Kris, thank you. Yes. Ayo, ada mau bisa di chat tanyanya, bisa di audionya dinyalain juga boleh. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Buat Coach Haryanto pernah mengalami titik terendah dalam hidup kah? Oh, pernah. Nanti kalau Anda lihat di personal branding itu saya cerita semua, ya. Nah, saya cerita semua dari saya terpuruk. Jadi saya dari nobody, orang yang dihina, keluarga saya broken home, ayah saya menikah dengan perempuan muda, selisih 18 tahun, saya pecandu narkoba. Benar-benar saya nggak dianggap dulu, ya. Saya bahkan kasih lihat fotonya di seminar saya itu, bagaimana foto kamar tidur saya waktu numpan di rumah nenek. Jadi saya tahu rasanya hidup miskin, ke sekolah jalan kaki, dan dulu dihina. Karena nggak bisa bilang R, coba bilang ular lari lurus pelingkar-lingkar di pagar. Makanya saya jangankan jadi pembicara, ngomong aja nggak becus. Tapi ketika mengalami terobosan, siapa yang mau tantang hidup saya? R bisa loh dilatih. Pak Andri, Pak, hubungan sama milenials dari pengalaman coach sebenarnya apa yang paling meng-attract mereka? Hubungan. Milenial selalu butuh hubungan, ya. Nah, tidak bisa dengan gaya kolonial. Makanya kalau saya itu pengen cepat, tapi mereka nggak bisa, harus kasih waktu hubungan. Dan salah satu, kalau Anda mau branding diri Anda di millennials, bikin sebuah grup mentoring. Misalnya,
mentoring bisnis dengan Kak Andri gitu ya. Nah, tapi jangan jualan asuransi dulu di situ, benar-benar entrepreneur. Misalnya kan kita ngajarin dia lewat Zoom, lewat WA group, itu membuat komunitas. Nanti saya ajarin lebih detail. Jadi komunitas entrepreneur muda misalnya, ngajarin goal setting, pentingnya perencanaan, pentingnya keuangan. Nah, nanti dia akan tanya, misalnya Kak Andri, kalau Kak Andri sendiri bisnisnya apa? Oh, Kakak Koko sih di insurance gini. Kalau kamu, jadi kita kalau membangun komunitas harus murni dulu, netral. Kalau ada yang mau di luar itu kita bisa prospek mereka. Nah, supaya apa? Komunitas ini menjadi kolam buat kita, pengaruh kita lebih luas. Bahkan bisa ada yang kita pandu sampai dia bikin chapter sana, chapter sini dari anak muda loh. Dia bikin sebuah organisasi entrepreneur muda. Wah, sampai bisa undang pembicara ini, pembicara itu dengan cuma kasih plakat aja untuk berbagi di komunitasnya, tapi dia sebagai founder. Nah, itu bisa. Jadi membangun hubungan dan komunitas itu penting. Thank you Bu Linda Yusuf, Pak Agus Santoso. Satu lagi pertanyaan ya, karena saya harus lanjut dengan Zoom yang lain. Satu lagi, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan DM ya. Saya senang jawab DM Anda ya. Kalau saya sempat pasti saya biasa jawabnya pakai voice malah supaya nggak usah ketik-ketik. Nanti materinya Anda bisa minta di sini dan atau saya kasih Pak Kris juga boleh, materinya bisa di-share buat teman-teman. Thank you Bu Foni, thank you Pak Andri. Oke. Mungkin sudah cukup? Ada lagi satu? Kita tunggu. Untuk satu lagi terakhir teman-teman, pertanyaan. Silakan. Oke. Baik. Wow, thank you semuanya ya. Pak Heru, thank you. Para leader-leader semuanya luar biasa, thank you. Pak Alwin tanya, saya jawab terakhir, mindset seperti apa yang harus dibangun saat ini kalau keuangan seorang agent sedang sulit tapi harus maju terus. Nah, kita perlu support mereka. Leader-leader support mereka ya, bantu semangatin ya agar mereka tetap bisa. Support yang terbaik adalah support di mentalnya dulu. Karena kalau mental sudah pesimis, mental sudah pasif, itu sulit. Nah, sambil kita kasih ide-ide praktis apa yang mereka bisa buat, ya. Nah, mungkin secara keuangan kita drop, tapi ingat kita masih punya modal lain, modal semangat, network, ya. Kita bisa bikin acara-acara gabungan untuk recruiting bareng lewat online, ya. Atau mungkin membuka pikiran untuk orang-orang yang masih pengen selling, ya. Untuk selling mereka mau join di asuransi atau beli premi misalnya, ya. Jadi saat ini memang banyak, saya juga punya tim juga banyak yang down, saya juga sempat harus semangati mereka sama-sama, dan saya jujur bahwa saya juga hadapi tantangan, tapi saya bilang ayo sama-sama kita semangat ya. Nah, jadi saya personal approach sama mereka satu-satu ke tim saya. Oke, thank you Pak Heru, thank you para leader semua, saya undur diri, saya pamit dulu, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Haryanto, teman-teman. Thank you, Pak Haryanto. Thank you, Coach. Thank you semuanya.